Pernahkah kamu merasa sangat lelah setelah berbicara dengan seseorang? Padahal kamu tidak melakukan pekerjaan fisik. Kamu merasa bersalah, cemas, atau tiba-tiba moodmu hancur tanpa alasan yang jelas. Jika iya, mungkin kamu baru saja berhadapan dengan seorang manipulator. Dan yang paling mengejutkan, orang manipulatif bukan selalu musuh terbuka. Mereka sering menyamar sebagai teman, keluarga, atau pasangan. Hari ini kita akan membongkar 5 kalimat red flag yang paling sering mereka ucapkan untuk mengontrol, menguras energimu, dan membuatmu merasa bersalah. Tujuannya sederhana, agar kamu bisa mengenali jebakan kata-kata ini dan tahu kapan saatnya berkata tidak. Sebelum kita masuk ke kalimat-kalimatnya, mari pahami intinya. Manipulasi adalah tentang mengambil keuntungan tanpa persetujuan jujur. Ini bukan pertukaran yang adil. Ini adalah transaksi sepihak yang selalu menguntungkan mereka. Analoginya, bayangkan dirimu adalah sebuah baterai handphone. Orang manipulatif adalah aplikasi yang berjalan di latar belakang, menguras bateraimu secara konstan, dan tanpa kamu sadari, sampai kamu mencapai 0%. Jika kamu selalu merasa lelah, bersalah, atau cemas di sekitar seseorang, itu tanda alam dari sistem sarafmu. Jangan abaikan bisikan alarm ini. Itu adalah tubuhmu yang mengatakan, pagar pribadimu sedang dilanggar. Ini adalah red flag yang paling terang-terangan dan paling menjengkelkan. Mereka pernah melakukan kebaikan, sekecil apapun, dan kini mereka menagih bantuan lama itu untuk memaksamu menuruti keinginan mereka saat ini. Dulu aku bantu kamu pindahan, jadi sekarang kamu harus... Kalimat "kamu berutang padaku" adalah alat pembenaran untuk meminta sesuatu yang besar, tidak adil, atau bahkan melanggar prinsipmu. Penting, kebaikan sejati tidak pernah dicatat. Kebaikan yang tulus adalah hadiah, bukan investasi dengan bunga. Teman sejati tidak menghitung jasa. Mereka memberikan karena peduli, bukan karena ingin mengontrol di masa depan. Jika seseorang terus-menerus mengingatkanmu tentang apa yang telah mereka lakukan untukmu, itu pertanda jelas. Kebaikan dijadikan alat kontrol, bukan ketulusan. Berhati-hatilah dengan orang yang menyimpan buku catatan mental tentang jasanya. Kepercayaan itu dibangun, bukan dituntut. Tapi orang manipulatif seringkali melontarkan kalimat, "Percaya saja padaku." Ini adalah red flag besar yang berkibar. Saat mereka melakukan sesuatu yang mencurigakan atau menolak memberikan detail yang masuk akal. Mereka menuntut kepercayaan tanpa transparansi. Ketika kamu bertanya, mereka akan menghindar dari penjelasan dan justru memutarbalikkan keadaan, membuatmu merasa bersalah karena bertanya. Kenapa kamu meragukan aku? Kamu tidak percaya ya? Frasa "percaya saja" tanpa kejelasan adalah jebakan kata-kata yang manipulatif. Kepercayaan bukanlah kepasrahan buta. Kepercayaan sejati tumbuh dari konsistensi, kejujuran, dan kesediaan untuk transparan. Jika nalurimu mengatakan ada sesuatu yang salah, jangan biarkan kalimat ini membungkammu. Tugasmu adalah melindungi dirimu, bukan memuaskan ego orang lain. Ini sering terjadi di lingkungan kerja atau keluarga yang toksik. Seseorang melakukan kesalahan, melanggar etika, atau mengambil keputusan yang jelas merugikan orang lain. Lalu mereka datang padamu dengan kalimat, Bisa dukung aku dalam hal ini? mereka tidak meminta pendapat atau nasihatmu. Mereka ingin kamu diam atau berpihak, meski kamu tahu tindakan mereka salah. Ini adalah permintaan yang beracun. Kamu dijadikan tameng moral untuk membenarkan perilaku buruk mereka. Dengan adanya kamu,
mereka merasa tindakannya terlegitimasi. Contoh, seorang teman berbohong kepada pasangannya tentang uang, lalu meminta kamu berbohong juga jika ditanya. Saat itu, integritasmu dipertaruhkan demi kesetiaan palsu. Pikirkan ini, apakah kesetiaan kepada seseorang harus berarti mengkhianati nilai-nilaimu sendiri? Integritasmu jauh lebih mahal daripada mempertahankan hubungan yang memaksamu menjadi pendukung diam dalam kekacauan orang lain. Belajarlah untuk berkata, "Aku mendukungmu sebagai teman, tapi aku tidak bisa mendukung tindakanmu ini." Ini adalah jebakan manipulatif yang halus. Mereka membagi rahasia yang penuh drama, lalu menambahkan kalimat, Jangan bilang siapa-siapa ya. tujuannya, mereka menarikmu ke dalam drama pribadi mereka, agar kamu ikut terlibat dan merasa memiliki kepentingan yang sama. Mereka menciptakan ilusi kedekatan melalui kerahasiaan. Masalahnya muncul saat drama itu meledak. Jika kamu tidak sengaja keceplosan, mereka akan menuduhmu melanggar kepercayaan. Dan yang lebih buruk, jika masalah meledak, kamu bisa dijadikan kambing hitam. Mereka akan berkata, Dia juga tahu, tapi dia tidak bilang apa-apa. ini bukan tentang kepercayaan sejati. Ini adalah bentuk kontrol sosial. Kepercayaan sejati tidak datang dengan beban rasa takut. Kepercayaan harusnya membebaskan, bukan membelenggu. Tanyakan pada dirimu, apakah rahasia ini memberiku kedamaian atau justru kecemasan? Jika jawabannya adalah kecemasan, kamu sedang menampung bom waktu milik orang lain. Kalimat ini terdengar polos, bahkan terasa seperti sebuah kehormatan karena mereka mempercayaimu. Tapi, perhatikan polanya. Mereka hanya mencurahkan masalah tanpa peduli padamu. Mereka datang membawa karung besar berisi drama dan emosi negatif mereka, membuangnya ke pangkuanmu, dan kemudian pergi tanpa pernah menanyakan kabarmu. Contoh kehidupan nyata. Kamu baru saja mendapat promosi besar, tapi saat kamu ingin berbagi, mereka langsung memotong. Oh, itu bagus. Tapi kamu tahu, bosku hari ini benar-benar menghancurkanku. Lalu 2 jam berikutnya hanya berisi keluhan mereka. Mereka menjadikanmu tempat pembuangan emosional, bukan teman sejati. Saat kamu butuh dukungan, mereka mendadak sibuk, menghilang, atau bahkan mengalihkan topik kembali pada masalah mereka. Penting, curhat seharusnya menjadi jalan 2 arah, sebuah pertukaran. Jika kamu merasa selalu menjadi pendengar tanpa pernah didengarkan, kamu sedang berhadapan dengan pengisap emosi. Tetapkanlah limit untuk waktu dan ruangmu bersama mereka. Kita telah melihat 5 red flag dan jebakan kata-kata yang paling umum. Sekarang, mari kita bicara tentang solusinya. Menjaga ruang pribadimu. Kedamaianmu jauh lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang terus-menerus mengurasmu. Kamu tidak berutang kepada siapapun untuk mengorbankan kesehatan mentalmu demi kenyamanan mereka. Ingat, menjaga jarak yang sehat adalah bentuk cinta diri. Itu adalah garis yang kamu tarik di sekitar taman jiwamu. Kata paling kuat yang kamu miliki untuk menjaga kedamaianmu adalah tidak. Ucapkan dengan tenang, tegas, dan tanpa perlu memberi penjelasan yang berlebihan. Kamu berhak menolak. Jangan biarkan manipulator hidup gratis dalam ruang emosimu. Kenali kode racun mereka, batasi, dan jauhkan dirimu. Pilih orang yang menghormati pagar pribadimu, bukan yang terus mencari cara untuk melanggarnya. Hidupmu, energimu, dan kedamaianmu adalah asetmu yang paling berharga. Lindungi mereka. Jika satu orang muncul di benakmu saat kamu menonton video ini, mungkin sudah waktunya untuk mengevaluasi kembali pagar pribadimu.
kamu layak mendapatkan hubungan yang seimbang dan saling menghormati. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga dirimu.